Bayangkan sejenak, langkah Anda menapaki tanah suci Mekah dan Madinah, satu perjalanan iman, doa, dan ibadah yang berpadu dalam satu nafas suci. Suara azan menyambut, sementara Ka'bah berdiri kokoh di hadapan mata, menjadi titik fokus setiap doa, ibadah, dan harapan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kini, mimpi itu bukan sekedar khayalan, tapi insya Allah sudah bisa menjadi kenyataan. Karena hadirnya umrah mandiri yang memberi kesempatan bagi setiap muslim merasakan ibadah dengan cara yang lebih personal, nyaman, dan sesuai dengan pilihan sendiri. Inilah satu terobosan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama DPR RI terkait kebijakan dan kemudahan pelaksanaan umrah secara mandiri. Pelegalan umrah ini diatur pada pasal 86 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah atau PIHU yang baru disahkan. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang PPHAU berbunyi, perjalanan ibadah umrah dilakukan A. Melalui PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umrah, B. Secara mandiri, atau C. Melalui menteri. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah mengatur mekanisme umrah mandiri, tapi para calon jemaah umrah, kata Dhanil, harus tetap terdaftar pada sistem data yang terintegrasi antara Indonesia dan Arab Saudi. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem NUSU yang terintegrasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia. Kata Dhanil kepada wartawan Sabtu 25 Oktober 2025 di Jakarta. Umrah mandiri tentu bukan sekedar tentang pergi ke tanah suci, tapi bagaimana merasakan kebebasan dalam menyusun perjalanan spiritual jemaah sendiri. Jemaah bebas memilih akomodasi sesuai kenyamanan, menentukan maskapai dan jadwal penerbangan, serta menata transportasi dari Jeddah atau Madinah ke Mekah dan Madinah sesuai tempo yang Anda inginkan. Semua langkah ini tercatat dalam sistem NUSU, platform resmi yang terintegrasi antara Kementerian Haji Indonesia dan Arab Saudi, sehingga setiap perjalanan Anda aman, terlindungi, dan dapat diawasi secara resmi. Nikmat umrah mandiri terasa sejak langkah pertama. Jemaah bisa merencanakan keberangkatan dan kepulangan dengan tenang tanpa harus menunggu rombongan biro perjalanan. Hotel yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari sederhana tapi nyaman, hingga hotel dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang memberi kemudahan akses ke titik-titik ibadah utama. Selain fleksibilitas, umrah mandiri memberi kedalaman spiritual yang lebih personal. Bayangkan, Anda melakukan tawaf di Ka'bah atau berdoa di Raudah dengan kesadaran penuh dan tanpa terburu-buru oleh jadwal kelompok. Biaya perjalanan umrah mandiri juga memberi keleluasaan jemaah untuk menyesuaikan akomodasi, transportasi, dan konsumsi sesuai kemampuan, mulai dari pilihan ekonomis hingga yang lebih nyaman. Tiket pesawat, hotel, dan visa dapat diatur sendiri atau melalui biro resmi yang hanya membantu pengurusan administratif tanpa harus membeli paket lengkap. Semua ini membuat perjalanan lebih terjangkau bagi banyak orang, sekaligus tetap terjaga kualitas dan keamanan ibadah. Nikmatnya umrah mandiri juga terletak pada kebebasan merancang pengalaman jemaah sendiri. Bisa menentukan waktu dengan cara beribadah, memilih tempat tinggal yang strategis, atau bahkan menikmati sisi lain tanah suci dengan menyerap setiap detail sejarah, budaya, dan spiritual yang ada. Meski begitu, umrah mandiri tetap menjaga nilai-nilai penting perjalanan ibadah. Karena itu, setiap jemaah tetap mendapatkan hak untuk layanan yang sesuai dengan ketentuan resmi, melaporkan kekurangan layanan, dan memastikan setiap langkah perjalanan tertata rapi. Memang, untuk perjalanan umrah mandiri, jemaah memerlukan visa umrah. Biayanya berkisar antara 1,5 hingga 4 juta rupiah. Proses pengurusannya dapat dilakukan melalui biro perjalanan yang menyediakan layanan pengurusan visa tanpa paket umrah lengkap. Sebagai jemaah mandiri, jemaah dapat memilih akomodasi yang sederhana namun nyaman. Hotel bintang 3 di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menawarkan harga mulai dari Rp170.000 hingga Rp250.000 per malam, dengan durasi 7 malam.
Total biaya akomodasi dapat berkisar antara Rp1.190.000 hingga Rp1.750.000. Sedangkan tiket pulang pergi dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah dapat ditemukan dengan harga mulai dari 9 hingga 13 juta, tergantung maskapai dan waktu pemesanan. Untuk perjalanan dari Jeddah ke Mekah atau Madinah, jemaah dapat menggunakan bus atau taksi dengan estimasi biaya sekitar 100 hingga 300 ribu. Sedangkan, anggaran untuk makan dan minum selama perjalanan dapat berkisar antara 100 sampai 200 ribu per hari tergantung pada pilihan tempat makan. Lantas, bagaimana biaya umrah melalui Biro Travel? Tentu saja berbeda dan cukup bervariasi juga, tergantung jenis paket, fasilitas, dan durasi perjalanan yang dipilih. Untuk paket reguler dengan durasi 9 hingga 11 hari biasanya berkisar antara 24 hingga 29 juta. Paket ini sudah termasuk tiket pulang pergi, visa umrah, akomodasi hotel bintang 3 sampai dengan 4, makan 3 kali sehari, transportasi bus selama di Arab Saudi, pembimbing ibadah atau mutawif, air zam-zam, serta asuransi perjalanan. Jika ingin pengalaman yang lebih nyaman, ada lagi paket premium atau plus yang biasanya menelan biaya antara 28 hingga 39 juta dengan fasilitas tambahan seperti city tour ke negara lain, hotel bintang 4 sampai dengan 5, dan direct flight atau penerbangan langsung. Ada juga paket spesial, misalnya untuk periode Ramadan atau Jumat yang bisa mencapai 32 hingga 48 juta dengan fasilitas premium dan hotel dekat dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Lalu ada juga paket VIP yang menawarkan layanan eksklusif seperti hotel bintang 5, fasilitas tambahan, serta direct flight atau penerbangan langsung dengan biaya sekitar 38 hingga 45 juta. Sementara, bagi yang ingin hemat, paket umrah hemat dengan hotel bintang 3 bisa didapat dengan biaya sekitar 28 juta untuk perjalanan 9 hari. Umumnya, fasilitas yang termasuk dalam paket umrah melalui biaya travel meliputi tiket pesawat pulang pergi, visa umrah, hotel, makan 3 kali sehari, transportasi bus, mutawif, perlengkapan manasik, air zam-zam, asuransi perjalanan, dan pelayanan bandara. Namun, beberapa biaya tambahan seperti pembuatan paspor, vaksin meningitis, kebutuhan pribadi, dan city tour tambahan biasanya tidak termasuk. Itu sebabnya, dalam memilih biro travel, penting untuk memastikan apakah mereka memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, dan membaca ulasan jemaah sebelumnya juga penting untuk melihat kualitas layanan. Nah, ke depan, semua sangat tergantung kepada umat Islam Indonesia sendiri, mau umrah bersama travel atau mandiri. Tapi, yang utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi haji dan umrah yang mabrur, insya Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi